Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening, dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah emiten upgrade yang mungkin bisa menjadi pilihan ataupun bisa dicermati pergerakannya untuk hari ini. Yang pertama kita lihat dari saham Mahaka Radio Integra atau dengan kode sahamnya MARI milik Menteri BUMN Erick Thohir yang menempati peringkat teratas daftar saham paling cuan yang melesat 34% pada hari Selasa kemarin. Kemudian emiten berikutnya kita lihat pajak mobil 0% ini kembali berhembus sehingga saham Indomobil Sukses Internasional atau IMAS dan juga Indomobil Multijasa IMJS mengalami penguatan yang signifikan. Ya, berikutnya kita lihat diguyur dana PEN, pemulihan ekonomi nasional, Krakatau Steel atau KRAS, optimis bisa mengantongi laba di tahun 2021 mendatang. Ya, kita akan cermati secara fundamental bagaimana emiten dari Krakatau Steel yang optimis untuk meraih laba di tahun depan. Kinerja pada penutupan Selasa kemarin naik 0,91% di level 442, sementara kinerja tahun berjalan atau year to date naik 45,5% dengan PE ratio 15,6 kali, sementara net profit di kuartal 3 mencapai 27,4 juta dolar Amerika. Adapun market cap yang dimiliki oleh KRAS sekitar 8,55 triliun rupiah. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Fendi Susianto. Pak Fendi, ada beberapa emiten yang sudah kami sampaikan begitu. MARI, kemudian ada IMAS, IMJS, KRAS. Dan kalau kita lihat, MARI dulu deh kemarin itu naiknya luar biasa begitu. Pak Fendi, apa yang bisa kita cermati Pak untuk MARI sendiri? Ya, kita lihat memang gerakan MARI itu sudah mulai aktif kembali ya. Setelah sejak bulan Juli dia berada di level 50 perak segala macam. Sekarang sudah sekitar 78 dan sampai hampir 80 lah. Ya, kita melihat ini kan saham Mahaka Radio Integra kan di broadcasting ya, di radio. Kemudian kalau kita lihat sih dari perkembangannya di kuartal ke-3 itu labanya maksud saya adalah masih bukan rugi sebesar 15,46 miliar rupiah. Kemudian dibandingkan dengan tahun lalu saja mengalami penurunan. Nah, kita melihat mungkin lebih banyak di-trigger oleh gerakan-gerakan pasar spekulatif menurut saya dibandingkan dengan faktor fundamental. Karena kalau faktor fundamental lebih banyak kan bisnis MARI itu mau kembangin ke digital, ya, bagaimana mengembangkan radio ke bisnis digital dan lain sebagainya. Dan belum ada suatu strategi yang ekspansif yang membuat ini valuasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jadi saya lebih melihatnya pergerakan kenaikan kemarin sampai ke level 30% kenaikan itu lebih banyak digerakkan oleh faktor-faktor spekulatif dengan seputar informasi-informasi karena memang kita melihat lebih banyak link kepada figur ya. Sebagai onboard ketimbang kepada fundamental yang terjadi di emiten. Berarti harus hati-hati dong Pak kalau kita lihat lebih kepada banyak sentimen saja begitu pergerakan dari MARI karena hari ini masih naik Pak 10% double digit begitu. Bagaimana rekomendasi yang bisa Anda berikan? Ya, saya melihat kalau kita melihat untuk para trader ya sebaiknya menggunakan analisis teknikal ketimbang fundamental karena kalau technical approach kami melihat bahwa potensi menuju ke level 100 sampai 135 rupiah pun cukup besar. Tapi kalau ini hanya untuk trading purposes dan lebih ke arah spekulatif menurut saya karena di level harga juga harganya relatif rendah dan kecil dengan market cap yang tidak terlalu besar. Dan kita harus cermat juga kalau untuk investor jangka panjang tentu saja kita harus melihat pada fundamental yang mungkin tidak terlalu besar seperti sekarang. Cukup hati-hati berarti ya kalau kita lihat untuk pergerakan MARI. Berikutnya dari sektor otomotif begitu ada kabar memang terhembus kembali meskipun karena kita tahu sebelumnya pemerintah tidak mau begitu ya memberikan pajak 0% begitu. Tapi kita lihat kemarin sempat berhembus kembali sehingga saham IMAS, IMJS melesat meskipun hari ini sudah mulai terkena aksi jual lagi Pak 0,33% untuk IMAS. Sama strateginya lebih kepada teknikal saja kita lihat ya Pak. Ya, saya melihat seperti itu lebih banyak pergerakannya secara teknikal. Meskipun kedua saham ini kan sudah menikmati kenaikan harga yang signifikan juga ya sejak bulan-bulan Oktober kemarin. Nah, kalau kita melihat memang ini dilematis ya kalau kita lihat problematika untuk pajak 0%. Satu sisi Kementerian Keuangan tentu saja mengharapkan optimisasi penerimaan pajak. Satu sisi dari sektor industri otomotif penjualannya juga memang mengalami penurunan yang sangat drastis. Kita lihat informasi dari Gaikindo sendiri kan Januari ke November penjualan merosotnya hampir 50%. Hanya pada kisaran 475.000 unit ya dalam waktu
sepanjang hampir 1 tahun ini. Tentu saja butuh stimulus ya untuk bisa meningkatkan. Namun antara tujuan Kementerian Keuangan dan industri ini kan agak-agak berbenturan, sehingga di sini membuat bahwa investor masih menunggu kejelasan sampai betul-betul diterapkan, baru kemudian nanti akan ada impact-nya terhadap penjualan. Baik, itu dia untuk analisis dari sektor otomotif. Kemudian keras bagaimana ini mencoba untuk meraih untung di tahun depan begitu dengan adanya dana PEN yang mereka dapatkan, Pak Fendi? Ya, kita melihat so far sampai dengan kuartal ketiga memang keras masih membukukan kerugian minus 27 juta US dollar. Namun ini kan sebenarnya lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama, kurang lebih sekitar 200-an ruginya 200 juta US. Nah, beberapa perbaikan sudah dilakukan, efisiensi, kemudian restructuring terutama ya yang dilakukan. Dan ada dana PEN sekitar 3 triliun ya, yang baru munculkan sekitar 2,2 dalam bentuk obligasi wajib konversi. Kalau itu akan digunakan untuk modal kerja, untuk consumer hilirnya, menurut saya akan bagus dan berpeluang besar keras ini akan melakukan ataupun mengalami perbaikan kinerja di tahun 2021. Oke, Pak Fendi, itu dia analisisnya menarik ya terkait dengan keras dan beberapa saham yang bergerak kemarin, tapi lebih kita cermati secara technical analysis dulu begitu ya, karena memang dari sisi fundamentalnya masih perlu pembuktian lagi begitu ya Pak Fendi ya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Fendi, nanti di segmen berikutnya kita akan coba sampaikan beberapa saham yang Anda jagokan untuk perdagangan hari ini Pak Fendi. Baik pemirsa, kami segera kembali.